Manga One Piece Chapter 997 dimulai dengan memperlihatkan Sanji yang lagi sibuk mengawal Luffy untuk sampai ke atas bukit tengkorak Onigashima. Tapi, seperti yang kita ketahui, bahwa pada chapter sebelumnya, Sanji sempat mendengar percakapan di lantai tempat di mana mereka sekarang berada. Dan tibanya mereka di lantai 3 semakin membuat naluri kejantanan Sanji terpanggil untuk menolong wanita yang menurut Sanji lagi membutuhkan pertolongannya. Dan tak lama berselang, Sanji melewati sebuah ruangan yang memperlihatkan siluet seorang wanita yang lagi ingin ditelanjangi oleh laki-laki hidung belang. Sanji, sebagai sang pecinta wanita tulen, tak tinggal diam dengan aksi kezaliman tersebut, yang mana ia dengan gagahnya langsung menerobos masuk ke kamar maksiat untuk menyelamatkan sang wanita. Tapi, apa daya, pelecehan tersebut merupakan sebuah jebakan yang memang dikhususkan bagi laki-laki gentleman seperti Sanji. Terjebaknya Sanji di pangkuan seorang wanita bukanlah pertama kali ini saja. Tercatat ini sudah kesekian kalinya ia mengalami kejadian yang sama. Namun yang paling diingat adalah ketika ia dijebak oleh Khalifah dengan pesonanya yang begitu luar biasa mengagumkan. Lalu kemudian termakan oleh rayuan tarian nan menggoda milik Violet. Akan tetapi yang paling parah dan menyedihkan dari itu semua ialah ketika ia berhasil dibohongi oleh kepolosan seorang puding hingga membuatnya meneteskan air mata. Tapi, meskipun selalu mengalami nasib yang naas ketika bertemu dengan wanita dari pihak musuh, Sanji selalu saja mampu bangkit dari keterpurukan tersebut. Masih di tempat yang sama, yaitu di lantai 3, Luffy bertanya kepada Jinbei tentang keberadaan Sanji yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Jinbei yang sedari tadi mengawal Luffy bersama Sanji hanya mengatakan bahwa ia pergi lari dalam keadaan marah. Sedangkan jauh di depan mereka berdua, tepatnya di tangga penghubung antara lantai 3 dan lantai 4, telah berkumpul para pasukan Kaido yang dipimpin oleh dua headliner pengguna kekuatan buah iblis Zoan Smile yang bernama Poker dan Mizerka. Dan mengacu dari ucapan Poker bahwa bajak laut Kid telah lolos, yang artinya ia dan Killer sekarang telah berada di lantai 4. Kembali ke Luffy dan Jinbei yang tiba-tiba di tengah perjalanan dicegat oleh suara panggilan yang ternyata adalah panggilan dari para mantan napi penjara Udon. Lalu mereka menawarkan kepada Luffy dan Jinbei untuk menaiki tangga darurat melalui lubang yang mereka buat. Sebab ujung tangga tersebut tembus ke lantai 4 tempat di mana Kid berada. Jika memang mereka berdua bertemu di lantai 4, maka akan terjadi sebuah persaingan tentang siapa yang akan mengalahkan Yonko Kaido. Karena seperti yang kita ketahui, jika Luffy dan Kid bertemu, maka mereka akan selalu cekcok sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi semoga saja mereka kali ini mampu menurunkan ego mereka masing-masing. Apalagi tujuan mereka kali ini sama, yaitu untuk menumbangkan Kaido, sang makhluk terkuat di dunia. Sementara itu, di lantai pesta perjamuan, Big Mom meninggalkan area peperangan tersebut karena ia lebih memilih untuk bertemu Kaido seperti perkataannya pada One Piece Chapter 996. Dan bersamaan dengan perginya Big Mom, terjatuh sebuah anggota tubuh dari salah satu Akazainen, hingga membuat Zoro merasa terlambat untuk pergi menyusul Kinemon dan yang lainnya ke atas Onigashima. Apalagi di tempat pesta perjamuan, sudah banyak yang terinfeksi oleh iblis es, baik di kelompok pasukan aliansi maupun di kelompok pasukan musuh. Maka dari itu, Zoro yang menganggap situasi dan kondisi tambah kacau balau, ingin segera mengalahkan Apo, sekaligus ingin merebut vaksin dari virus iblis es buatan Queen tersebut. Tapi, sebelum Zoro menyerang Apo, Diaz Drake sudah terlebih dahulu menyerangnya, sampai-sampai membuat Apo kehilangan keseimbangannya, alias mau jatuh. Zoro yang melihat kejadian tersebut, langsung menebas Apo dengan jurus satu pedangnya, hingga membuat Apo bersimbah darah. Dan secara otomatis, vaksin yang berada sebelumnya di tangan Apo, berpindah tangan ke tangan Zoro. Dan tanpa puisi keramatnya, Zoro langsung menyerahkan vaksin tersebut kepada orang yang tepat, yaitu siapa lagi kalau bukan Dr. Chopper, atau biasa dipanggil dengan sebutan Komandan Chopper. Setelah vaksin tersebut berada di tangannya, Chopper langsung berpidato tentang sistem kerja dari virus iblis es, yang menurutnya, virus tersebut menyebar dengan gas, sehingga dapat mendinginkan seluruh tubuh.
Dan cara untuk melambatkan penyebaran virus tersebut dengan menghangatkan seluruh tubuh melalui perantara api. Lalu, sebagai dokter yang baik dan tidak sombong, Chopper memotivasi semua orang yang berada di tempat kejadian perkara untuk bertahan hidup. Sebab ia akan membuat vaksin yang lebih banyak lagi untuk semua orang, tanpa memandang status keberpihakannya. Queen yang melihat Apo kalah plus mendengar pidato memuakkan Chopper tersebut langsung naik pitam dibuatnya, hingga membuatnya ingin menembak Chopper. Namun sebelum itu terjadi, Zoro melayangkan sabetan pedangnya ke Queen yang membuat senjatanya terbagi dua. Setelah menyelamatkan Chopper, Zoro dengan lantang mengatakan bahwa ia datang kemari bukan untuk main game, tetapi melainkan untuk menebas Kaido yang notabene-nya adalah pemilik gelar makhluk terkuat di dunia. Dari perkataan Zoro tersebut tersirat sebuah ambisi yang kuat untuk melawan Kaido. Menurutku, salah satu orang yang akan mengeroyok Kaido adalah Zoro. Terlebih lagi, di tangannya terdapat sebuah pedang Enma, yaitu satu dari dua pedang selain Ame no Habakiri yang mampu memberikan luka perdana di tubuh keras milik Kaido. Oleh karena itu, ia akan mencoba kemampuan berpedangnya. Apakah mampu melukai Kaido atau tidak sama sekali? Dan tiba-tiba, seluruh pulau Onigashima bergetar, hingga membuat Brook menduga bahwa getaran tersebut terjadi atas ulah haki Raja Zoro. Namun, ia membantah dugaan lebay Brook tersebut. Dan ternyata, bukan hanya Zoro sendiri yang melihat tangan Kiku jatuh, sebab Robin juga melihatnya. Kemudian, Zoro berkomentar tentang pertahanan bajak laut Kaido yang menurutnya kuat sekali. Sesaat setelah itu, Marco datang ke tempat pesta perjamuan dengan menghampiri Zoro dan Robin. Lalu, ia bertanya sambil menawarkan sebuah bantuan. Pertanyaannya, bentuk bantuan seperti apakah yang akan dimintai tolong oleh Zoro dan Robin kepada Marco? Menurutku, kemungkinan besar mereka berdua akan meminta tolong kepada Marco untuk dibawa terbang olehnya melalui jalur yang sama dengan Big Mom. Tetapi, Robin mungkin akan transit terlebih dahulu di lantai 3 untuk menolong Sanji yang lagi disandra oleh Black Maria. Karena Robin adalah merupakan orang yang pas dan cocok untuk berhadapan 1 lawan 1 dengan anggota Tobi Roppo tersebut. Sedangkan Zoro mungkin akan meminta Marco untuk membawanya ke Luffy, atau mungkin langsung ke atas Onigashima. Tapi, itu bukan sesuatu hal yang mudah. Terlebih lagi, di lantai 5 terdapat petarung-petarung yang kuat yang dikomandai oleh King Sang Kebakaran. Di dua tempat yang berbeda, Luffy keheranan dengan gempa yang terjadi. Sementara itu, di lantai basement, Nami dan Utama juga bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan di perairan Onigashima, anak buah Law yang lain tidak dapat melabuhkan kapal selamnya karena guncangan hebat tersebut. Lalu, panel berpindah di luar tengkorak raksasa, tempat di mana Yamato, Momo, dan Shinobu berada. Dan ketika mereka bertiga sampai di pelabuhan, Yamato dan Momo terkejut melihat apa yang terjadi di depan matanya, yang mana tidak terdapat kapal dan lautan. Yamato yang melihat fenomena ganjil tersebut langsung menerangkan kepada Momo bahwa mereka sudah terlambat untuk kabur. Dikarenakan pulau Onigashima diterbangkan oleh Yonko Kaido dengan menggunakan awan api demi untuk membangun proyek Onigashima baru, yaitu dengan memindahkan pulau Onigashima ke ibu kota bunga. Jika itu terjadi, maka negeri Wano akan menjadi markas bagi para bajak laut. Dengan kata lain, negeri Wano akan segera musnah. Dan berdasarkan ucapan Kaido pada chapter kali ini, bahwa era dari klan Kozuki telah berakhir, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan. Seluruh 9 sarung pedang merah telah dikalahkan oleh Kaido. Demikianlah review One Piece chapter 997 yang memperlihatkan kedikdayaan dari seorang Yonko Kaido. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.